Ya, shalom sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun. Renungan kita hari ini saya beri judul Satu Roh dengan Tuhan. Saudara-saudara, di zaman ketika dosa, khususnya dosa seksual, semakin dianggap wajar, orang Kristen ditantang untuk hidup berbeda, bukan hanya secara moral, tetapi secara rohani. Nah, sayangnya banyak orang percaya hidup seolah-olah hubungan dengan Tuhan hanya formalitas. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa kita bukan hanya mengenal Tuhan, tetapi harus bersatu secara rohani dengannya. Inilah yang hendak dijelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Oke, kita baca terlebih dahulu ayatnya di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Saudara-saudara, surat ini ditulis kepada jemaat Korintus yang sedang menghadapi berbagai krisis moral dan juga rohani, ya, termasuk keterlibatan dalam pelacuran dan juga penyembahan-penyembahan berhala. Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa tubuh mereka adalah milik Kristus dan harus hidup di dalam kekudusan. Ayat 17 adalah pernyataan penting bahwa orang percaya telah dipersatukan secara rohani dengan Tuhan, bukan hanya sebagai pengikut, tetapi sebagai pribadi yang bersatu dengan dirinya. Nah, dari 1 Korintus 6 ayat 17 kita akan belajar 3 tanda bahwa seseorang itu sungguh mengikatkan diri kepada Tuhan dan menjadi satu roh dengan Dia, agar kita dapat hidup dalam kekudusan dan kuasa rohani yang sejati. Apa saja? Yang pertama, menjadi satu roh dengan Tuhan berarti melekat sepenuhnya kepada Kristus. Dikatakan tadi apa? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, frasa mengikatkan dirinya di dalam bahasa Yunani menggunakan kata bahasa Yunani kolomenos, yang berarti melekat seperti lem yang tidak dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan kesatuan yang erat dan permanen. Rasul Paulus sedang menegaskan bahwa hubungan orang percaya dengan Tuhan bukan sementara atau longgar, tetapi menyatu, ya, secara erat, seperti lem tadi, ya, gambarannya. Nah, sekarang bayangkan 2 papan kayu yang direkatkan dengan lem epoksi, ya, dengan lem epoksi. Setelah menyatu itu sangat sulit untuk memisahkannya tanpa merusak kedua sisinya. Nah, begitu pula orang yang sungguh mengikatkan diri pada Tuhan, dia tidak bisa dilepaskan tanpa luka rohani. Nah, saya coba kutip kata-kata dari Matthew Henry. Matthew Henry bilang begini, pekerjaan iman sejati bukan hanya percaya, tetapi melekat dan bersatu dengan Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya begini, iman sejati bukan hanya mengaku percaya, tetapi terikat dan terus-menerus bergantung pada Kristus dengan segenap hidup. Nah, saudara-saudara, jauhkan diri dari segala hubungan kompromi dengan dosa. Bangun kebiasaan melekat kepada Tuhan. Melalui apa? Doa, firman, dan juga ketaatan. Tanyakan, apakah hidup saya sungguh melekat pada Tuhan atau hanya sekedar formalitas? Saudara-saudara, jika seseorang benar-benar melekat pada Tuhan, maka kehidupannya itu pasti akan mencerminkan kehadiran Tuhan. Inilah yang menjadi tanda kedua dari orang yang menjadi satu roh dengan Tuhan. Yang kedua, menjadi satu roh dengan Tuhan menuntut hidup dalam kekudusan. Dikatakan tadi apa? Menjadi satu roh dengan Dia. Nah, saudara-saudara, menjadi satu roh artinya apa? Artinya kita mengambil bagian dalam kehidupan ilahi melalui Roh Kudus. Ini bukan hanya pengakuan iman, tetapi transformasi hidup, di mana Roh Allah itu memimpin setiap keputusan dan tindakan-tindakan kita. Seorang duta besar mewakili negaranya di negara asing. Dia tidak bertindak atas nama dirinya sendiri, tetapi atas nama negaranya. Nah, demikian juga kita sebagai orang yang telah menjadi satu roh dengan Tuhan harus hidup mewakilinya di dunia ini. Amin. Sekarang perhatikan kata-kata John Calvin. Calvin berkata begini, kita tidak hanya dipanggil untuk mengenal Kristus, tetapi untuk tinggal di dalamnya dan menjadikan hidupnya hidup kita. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kesatuan kita dengan Kristus bukan hanya intelektual, tapi menyatu dalam kehendak dan cara hidupnya. Itu maksudnya John Calvin tadi, ya. Nah, saudara-saudara, hindari semua bentuk kenajisan, termasuk dalam pikiran dan juga motivasi hati.
Jadikan kekudusan sebagai gaya hidup, bukan beban. Mintalah kepada Roh Kudus untuk menuntun setiap keputusan yang kita ambil. Sahabat-sahabatku, kesatuan rohani dengan Kristus bukan hanya menuntut kekudusan, tetapi juga memberikan kekuatan dan jaminan yang luar biasa. Inilah tanda ketiga dari hidup yang menjadi satu roh dengan Tuhan. Sekarang yang ketiga, menjadi satu roh dengan Tuhan memberikan kepastian dan kekuatan rohani. Saudara-saudara, orang yang bersatu dengan Tuhan menerima kekuatan ilahi untuk melawan dosa, menghadapi pencobaan, dan tetap setia dalam iman. Kesatuan ini adalah sumber kekuatan, bukan sekedar status rohani. Sama seperti ranting yang terhubung pada pokok anggur dalam Yohanes 15 ayat 5. Ranting itu akan tetap hidup dan berbuah selama dia menyatu dengan pokoknya. Tanpa hubungan itu dia akan layu dan mati. Charles Haddon Spurgeon berkata begini, karena kita berada di dalam Kristus, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Kesatuan itu bukan hanya menyatukan kita, tetapi juga menopang kita. Maksudnya begini, kesatuan rohani itu memberi kita bukan hanya identitas baru, tetapi juga kepastian penyertaan Tuhan dalam setiap musim hidup. Saudara-saudara, ketika merasa lemah, ingat bahwa kekuatanmu itu berasal dari Kristus yang menyatu denganmu. Dalam pergumulan, berpeganglah pada roh yang tinggal di dalam. Miliki keberanian dan keyakinan karena Anda bersatu dengan Allah yang Maha Kuasa. Oke, baik, kita tiba pada kesimpulan. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, 1 Korintus 6 ayat 17 bukan hanya ayat tentang hubungan rohani, tetapi tentang identitas dan panggilan hidup orang percaya. Kita tidak dipanggil untuk menjadi penonton iman, tetapi untuk hidup menyatu dengan Kristus. Di dalam apa? Dalam kasih, kekudusan, dan juga kekuatannya. Saudara-saudara, jika hidupmu masih jauh dari Tuhan, hari ini waktunya untuk melekat dan menjadi satu dengannya. Jika engkau sudah percaya, perkuatlah ikatan itu dalam ketaatan dan juga kesetiaan. Jika engkau lelah dan goyah, bersandarlah pada kekuatan dari kesatuan itu. Karena siapa yang menjadi satu roh dengan Tuhan tidak pernah sendirian. Amin. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Haleluya. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.